Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Ningrum dari SMK Negeri 48 Jakarta, CGP Angkatan 10 Kota Administrasi Jakarta Timur. Pada pertemuan kali ini saya tidak sendiri, tapi akan ditemani oleh Ibu Suci Siska Melani, Guru Bimbingan Konseling dari SMK Negeri 48 Jakarta. Ya, Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Ayu. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat ya Bu ya. Ya Bu Suci, pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk percakapan prasupervisi pada hari ini ya Bu ya. Ya, jadi nanti Bu Suci kita akan melaksanakan supervisi. Adapun tujuan dari supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, sebelum melakukan supervisi, kita akan melakukan prasupervisi dulu ya Bu ya. Ya, jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Nah, yang pertama Ibu ketika nanti pelaksanaan supervisi kira-kira akan di kelas mana ya Bu? Rencana mungkin di kelas 12 ya, fase F12. Oke, di kelas 12 ya Bu ya, fase F. Kemudian di jurusan apa Bu? Akuntansi. Oke, berarti kelas 12 akuntansi ya Bu ya. Nah Bu, ketika pelaksanaan supervisi di kelas 12 ya Bu ya, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai? Siswa mungkin kalau tujuan lebih memantapkan karir mereka ya, karena mereka udah kena kelas 12, lebih kepada memantapkan kinerja mereka bekerja, melanjutkan atau wirausaha, karena memang kita SMK ya. Jadi karena di kelas 12 ya Bu ya sudah mau lulus, jadi tujuan Ibu adalah untuk memantapkan karir mereka begitu ya Bu ya. Ya, kemudian Bu Suci di kelas tersebut kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai apa ya Bu? Lebih kepada pengetahuan sama afeksi tadi, karena pengetahuan mungkin bukan lagi kepada teori bekerja itu atau apa segala macam, lebih kepada misalkan jenjang karir mereka tuh kemana sih, mereka tuh bekerja nanti misalkan jurusan akuntansi kemana aja gitu kan, misalkan melanjutkan universitas mana aja gitu dan lain sebagainya gitu. Sama kalau misalkan afeksi lebih kepada apakah mereka betul-betul dari 36 itu sudah mantap nih sama pilihannya, atau memang masih ada beberapa yang ragu, masih bimbang gitu kan, masih bingung harus milih karir yang mana, seperti itu. Berarti ada dua area pengembangan yang Bu ya, kognitif dan juga afeksi. Nah, kemudian Bu Suci untuk strategi pembelajarannya nih Bu, kira-kira Ibu mau menggunakan apa ya? Mungkin medianya kah atau metode pengajarannya seperti apa? Mungkin kalau strategi lebih ke sharing of learning sama saya ya, karena berbagi pengalaman gitu. Terus kalau misalkan media seperti biasa mungkin kita pakai LCD, kemudian PPT kalau nggak Canva, hanya itu karena memang kegiatan kita juga terbatas waktunya ya, nggak banyak seperti itu. Jadi Ibu tadi strategi pembelajaran dengan sharing of learning ya Bu ya. Nah Bu, kira-kira nih Bu untuk pelaksanaan supervisi yang akan nanti saya hadiri gitu, kira-kira akan dilaksanakannya kapan ya Bu? Jadi mungkin minggu depan ya. Oke, Minggu depan hari Rabu. ya hari Rabu ya Bu. Oke, jadi nanti insya Allah ya Bu ya, minggu depan di hari Rabu saya akan hadir ya di kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Nah Bu, sepanjang kita sudah melaksanakan percakapan ini ya Bu, kira-kira ada hal apa ya Bu yang Ibu dapatkan? Ternyata kalau misalkan kita mau disupervisi itu harus ada supervisi dulu ya gitu, artinya memang sebelum kita melaksanakan supervisi di kelas harus ada sebelumnya apa nih yang harus siapkan, strategi apa, media apa, mungkin itu sih yang bisa kita ambil hari ini. Oke, ya Bu, jadi memang prasupervisi ini ketika dilakukan mungkin nanti akan membuat Ibu lebih mantap gitu ya, dan kemudian lebih percaya diri gitu ya untuk melaksanakan pembelajaran di kelas, sehingga hasilnya pun lebih optimal, anak-anak mungkin jadi lebih bersemangat dan hasilnya akan lebih terlihat ya Bu, tercapai ya Bu. Oke Bu Suci, terima kasih untuk prasupervisi hari ini. Saya doakan semoga pelaksanaan supervisi nanti berjalan lancar, anak-anak bahagia bertemu dengan guru bimbingan konselingnya ya Bu ya. Oke Bu Suci, terima kasih banyak. Ya, demikian percakapan prasupervisi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lihat pelajaran siapa? Nggak sedih, nggak kepikiran. Iya. Harusnya saya pakai jawab siapa dong? Farida. Oke, hari ini kebetulan nih biasanya kalau ibu masuk sendiri ya. Lagi dampingi sama Bu Ayu ya, ibu cantik kita nih berbeda. Sedang kita langsung saja lah. Sedang dilakukan supervisi. Ibu dinilai nih sama Bu Ayu. Gimana cara ngajarnya, gitu kan ya? Gimana pendekatan sama kaliannya? Pernah nggak sih gitu kan bahasanya? Tapi apapun itu nanti di akhir akan ada evaluasi. Tolong kalian tulis dengan jujur ya. Jelek, bagus, jadi evaluasi saya. Belajar. Oke ya. Indah, Lydia, Kalisa, Olivia, Vika, Fitri, Griselda. Semoga apa ya, semakin mulia. Terima kasih banyak. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa dicukupkan, memberi salam. Dua, tiga, empat, apa? Jangkrik. Benar nggak Jangkrik? Benar nggak Jangkrik? Ya. Oke lanjut. Tuh. Belum. Belum. Satu, dua, tiga. Dua, Iya. Makanya banyak kadang-kala kelas olahraga penuh gitu ya, karena dia paginya kerja dulu, baru malamnya sini. Tapi sekarang nanti nggak ada yang negeri manapun tidak ada. Jadi kalian harus memilih salah satu, mau kerja, kuliah, atau berwirausaha. Wirausaha sebenarnya di dua pilihan ini bisa. Apakah ketika kalian misalkan, Bu saya jualan pulsa, wirausaha bukan? Wirausaha. Oke ya. Jualan ini cuma di mana? Ya kalau ini dari itu aja ya. Saya Wahyu Ningrum dari SMK Negeri 48 Jakarta, CGP Angkatan 10 Kota Administrasi Jakarta Timur. Pada kali ini saya akan melaksanakan coaching supervisi pasca observasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bersama dengan Ibu Suci Siska Melani selaku guru yang disupervisi, dan juga ada Bu Rika Maulidasari sebagai pengajar praktik dari saya. Nah, saat ini saya akan melaksanakan proses pasca observasi. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam dulu. Ya, apa kabarnya hari ini Bu Suci? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Ya Bu Suci, beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan supervisi ya Bu ya. Oke, bagaimana Bu perasaannya setelah melakukan supervisi ya? Senang sih ya, senang, bahagia, ketemu apa ya, anak-anak di kelas, karena kebetulan kan sekolah kita bedanya kan masih kelas ya. Itu sebenarnya kendala sih, karena bagaimanapun dalam pembinaan ketika kita masuk kelas pasti kita akan tahu nih ini namanya si ini yang saya ini gitu kan. Tapi ketika kita nggak masuk kelas banyak hal yang membuat kita
kita akhirnya harus bekerja keras sebenarnya kan begitu. Jadi kalau misalkan ada waktu, ada mungkin guru dengan luar atau apa, itu kesempatan kita untuk apa ya, bertemu dengan mereka di kelas. Jadi senang aja bagus. Jadi bisa berinteraksi ya Bu Iya, ya. betul. Udah gitu ya. Oke Bu, tadi Bu sudah merasa senang gitu ya. Nah kemudian Bu, setelah Ibu masuk kelas nih gitu ya, mungkin ada hal-hal gitu ya Bu yang menjadi refleksi Ibu gitu ketika sudah melaksanakan pembelajaran kelas. Kira-kira refleksi Ibu apa ya Bu ya? Sebenarnya kalau apa ya, kalau tentang refleksi tentang juga ke diri kita sendiri ya sebagai guru ya, banyak hal yang apa ya, harus terus digali, terus dipelajari sebenarnya gitu. Kayak kemarin kan kayaknya saya merasa kayaknya salah dari anak-anak gitu kan, kayak seperti misalkan kemarin kan diskusi kelompok ya Bu ya, kelompok itu dibagi, kalau nggak salah dibagi 6 kelompok, 4 kelompok ya, 4 kelompok. Karena kan kita berhubungan dengan, karena kebetulan saya waktu itu membahas tentang apa namanya, lulus SMK mau kemana gitu ya, gitu kan, persiapan mereka ketika lulus SMK itu bekerja, melanjutkan wirausaha atau bahkan menikah kan gitu, jadi 4 kelompok. Nah ketika membagi kelompok itu kan alangkah baiknya nih kita sebagai guru itu kan lebih mengajukan pertanyaan kepada mereka, kelompok apa nih, mau pilih apa gitu kan. Tapi iya betul. Ini malah kok kayak saya yang milih gitu kan, seperti itu. Jadi kebetulan saya yang milih gitu kan akhirnya gitu. Itu sih sebenarnya evaluasi itu. Yang kedua, tanpa disadari dengan waktu 2 kali 45 menit itu kayak kebaikan ngerasa kurang gitu kan ke mereka gitu kan, istilahnya begitu. Mungkin karena memang jarang masuk kelas, kali masuk kelas kayaknya pengen lama gitu kan, kayak gitu. Seperti itu sih mungkin Bu Ayu. Ya, masih kalau saya lihat sebenarnya sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, kalau dilihat dari diskusinya, anak-anak juga sudah interaktif gitu. Tapi kalau menurut Ibu sendiri, apakah yang sudah Ibu laksanakan itu sudah sesuai dengan perencanaan ya yang Ibu rencanakan sebelumnya? Ya, tapi ada apa ya? Ada hal yang membuat akhirnya saya kayaknya ini kurang nih gitu lah. Kayak misalkan mau membuat evaluasi pakai post-it biar anak-anak nempel nih evaluasinya, tapi karena waktu sudah habis, jadi akhirnya saya coba apa ya, mengirimkan link Google Form evaluasinya mereka terhadap pembelajaran hari waktu kemarin itu. Seperti itu. Berarti sebenarnya ketika evaluasi sudah dilaksanakan ya akhirnya walaupun tadi rencananya bagus ya Iya gitu, kayaknya kalau pakai positif itu kan lebih apa ya, lebih natural aja anak-anak gitu loh, maksudnya langsung tahu hasilnya apa, mereka penilaiannya ke kita gimana gitu kan, sebaik buruknya mereka yang menilai gitu kan, istilahnya seperti itu gitu kan. Nah kemudian ini Bu, kalau mengenai tujuan, apakah dari yang sudah Ibu lakukan kemarin kayak tujuannya sudah tercapai belum Bu? Kan dimana anak-anak memilih bekerja, melanjutkan wirausaha ya. Tujuan pembelajarannya tercapai, tapi masih ada beberapa mungkin anak yang masih bingung nih gitu kan, karena bagaimanapun siswa kelas 12 itu baiknya kan sudah mantap sama pilihannya ya, tapi karena memang ada beberapa yang masih gamang, masih bingung mau milih kemana atau apa, jadi ya kalau secara tujuan sih tercapai sih sudah. Ini berarti tujuan sudah tercapai ya. Nah mungkin tadi kan ada beberapa anak yang mungkin masih gamang, mungkin juga belum mantap gitu ya. Kira-kira itu rencana tindak lanjut itu selanjutnya seperti apa ya? Mungkin akan melakukan Google Form pemilihan jurusan, pemilihan karir mereka. Nanti setelah itu tahu hasilnya, kemudian saya akan melakukan konselingnya terhadap mereka, wawancara gitu kan, apa namanya, tentang pilihan itu apakah sudah mantap atau belum, apa namanya, karena memang kalau untuk proses pemilihan karir ini tidak sekali 2 kali, terus berkelanjutan gitu kan, biar benar-benar mantap. Karena tadi juga ada anak yang, Bu, kemarin saya ketika diwawancara pilihan PTN-nya ini maunya ke politeknik, tapi setelah ngobrol sama ibu saya kayaknya saya bisanya PNJ. Nah itu kan mereka artinya ada feedback ya dari kita ketika kita memberikan apa ya, gambaran, apa namanya, informasi tentang kuliah misalkan seperti itu gitu. Jadi mungkin itu yang akan dilakukan setelah evaluasi. Ya, Puji kalau secara keseluruhan saya lihat proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan sudah berjalan baik, anak-anak juga interaksinya juga bagus ya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, dan tadi sudah ada rencana untuk apa, jadi ada mapping gitu ya supaya ada pemantapan karir. Ya saya kira semua sudah berjalan baik ya Bu Suci gitu untuk kedepannya. Nanti
kembangkan lagi supaya mungkin anak-anak jadi lebih semangat dan mendapatkan manfaat lebih banyak dari layanan itu. Oke Bu Suci, selamat untuk terus mengembangkan diri gitu ya. Mudah-mudahan akan ada hasil yang lebih baik, semakin dicintai murid-murid. Terima kasih Bu Suci. Sama-sama Ibu. Kepada Bu Rika Maudasari sebagai observer, silakan untuk memberikan umpan baliknya atas coaching pasca supervisi yang telah kami laksanakan. Silakan Bu Rika. Baik, terima kasih Bu Wahyu dan Bu Suci, luar biasa ya sudah melaksanakan coaching supervisi untuk akademik. Dan memang sebelum pasca pasti sudah dilaksanakan juga pra, lalu kemudian melakukan observasi langsung di kelas ya. Dan seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Bu Suci, untuk di SMK 48 ternyata BK itu tidak memiliki jadwal khusus untuk masuk ya, tidak masuk jadwal KBM gitu, sehingga ketika Bu Suci masuk itu menjadi satu seperti oasis di padang gurun tandus ya, seperti itu. Karena memang sebenarnya butuh ya untuk masuk sana, masuk kelas BK memberikan konseling dan juga pendampingan ya ke anak-anak. Baik, dari tadi yang sudah dilaksanakan oleh Bu Wahyu dan juga Bu Suci, terlihat di sini yang namanya coach ya, dengan coachingnya. Memang dalam coaching ini seharusnya kan coach itu menggali ya, tugasnya adalah menggali yang kemudian melihat bagaimana potensi dari coach ini bisa muncul kan gitu. Nah, dari pertanyaan yang tadi Bu Wahyu sampaikan, memang sudah menjurus ke arah menggali potensi dari Bu Suci. Jadi Bu Suci memahami kurang dan lebihnya pada saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas, bahwa anak-anak exciting iya, tapi ada juga beberapa anak yang masih memerlukan adanya bimbingan khusus ya, artinya pendalaman yang lebih lagi, karena mungkin dari segi waktu ataupun dari segi penyampaian anak ini perlu ekstra untuk kemudian bimbing lebih khusus lagi. Artinya ketika kemudian Wahyu memberikan semacam pertanyaan untuk merangsang Bu Suci mengungkapkan gitu ya lebih dan kelemahan, itu sudah bagus. Dan selanjutnya Bu Suci juga memberikan semacam solusi atas permasalahan yang kemudian sudah dihadapi, menyadari apa kurangnya, lalu bagaimana solusinya, dan nanti ke depan mungkin akan lebih baik lagi untuk bisa memperbaiki kan begitu ya. Nah, di situ sebetulnya coaching ini diperlukan, sehingga coach mampu membuat coaching menyadari tentang hal-hal yang harus ditingkatkan dan komitmen terhadap hal yang kemudian dilakukan untuk perbaikan itu. Udah oke sih, luar biasa Bu Wahyu ya. Mantap, mudah-mudahan tidak hanya sekedar pada saat ini aja ya, pada saat untuk PDP, tapi memang selanjutnya juga bisa melakukan coaching supervisi untuk akademik ini. Terima kasih, itu aja. Saya kembalikan kepada Bu Wahyu. Terima kasih Bu Rika untuk masukannya, sangat menginspirasi untuk saya dan juga mungkin untuk Bu Suci ya. Semoga kami berdua akan semakin bersemangat untuk melakukan coaching, terutama untuk coaching supervisi di sekolah. Oke, demikian percakapan pasca observasi bersama saya dan teman dengan pengajar praktik saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.